Nama saya Ester Rotua dari kelas A2 Malang. Nomor NIM saya 219030200115. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan di sini, yaitu 1. Analisis kelayakan produk atau servis, dan kedua, analisis kelayakan target pasar atau industri, ketiga, analisis kelayakan organisasi, keempat, analisis kelayakan finansial. Yang pertama, ada analisis kelayakan produk atau servis. Secara singkat, analisis kelayakan produk dan jasa adalah pengujian produk dengan melihat beberapa aspek sebagai indikator yang harus ada pada suatu produk. Sehingga apabila produk tersebut tidak memenuhi indikator-indikator yang ada, maka pembisnis akan dapat melihat bahwa produk tersebut tidak lolos uji. Contohnya saja pada produk makanan. Dalam produk makanan, aspek yang diuji adalah terkait kesehatan serta keamanan untuk dikonsumsi. Para ahli gizi dilibatkan dalam penelitian laboratorium, maka akan memastikan bahwa produk makanan tersebut aman dan layak dikonsumsi. Kelayakan target pasar atau industri. Analisis ini merupakan hal penting yang diketahui oleh semua orang, dalam juga menjadi dasar dan fondasi untuk strategi pemasaran selanjutnya. Perhitungan kelayakan target pasar atau industri ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani semua konsumen atau pembeli di pasar. Ada terlalu banyak pembeli dan beragam kebutuhan dan keinginan, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dijadikan target pasar. Ada langkah untuk menganalisis kelayakan target pasar industri, yaitu pertama, menentukan pasar yang relevan. Kedua, menganalisis permintaan primer. Ketiga, menganalisis permintaan selektif. Keempat, menetapkan segmen pasar. Kelima, menganalisis persaingan. Dan yang terakhir, keenam, identifikasi target preferensial. Selanjutnya ada analisis kelayakan organisasi. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan bisnis secara sukses. Aspek kecakapan manajemen menuntut entrepreneur untuk mengevaluasi kecakapan dan kemampuan tim manajemen. Penilaian ini bersifat rinci dan entrepreneur harus mengisi penilaiannya sendiri. Analisis dari sisi kecakapan sumber daya untuk menentukan apakah usaha baru yang dikembangkan memiliki sumber daya yang cukup. Dan keempat, analisis kelayakan finansial. Analisis ini adalah proses untuk menilai bisnis, proyek, investasi, anggaran, dan entitas kekaitan keuangan lainnya untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis tersebut menjadi persiapan anggaran atau penilaian perusahaan atau proyek. Studi kelayakan fokus analisis ini adalah angka dan rasio dari neraca, laporan keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Jadi kesimpulannya adalah dengan melakukan studi kelayakan ini, pembisnis dapat terhindar dari banyak kemungkinan buruk yang melanda perusahaan. Tidak hanya itu, studi kelayakan juga bisa meningkatkan peluang perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan kesuksesannya. Sekian video saya tentang analisis kelayakan usaha ini. Terima kasih.